masih dalam bentuk rahmat dan dari Allah. Awak caliak sabalik-balik kini nan banjir lah, nan banjir bandang lah, nan longsor lah, nan macam-macam nan. Terakhir mau caliak berita tadi di Selayang adalah terjadi banjir bandang melihat tadi jam 11. Mau caliak berita kayak pun apa isinya, cuma beritanya lewat. Sampai di Lubuk Menturun pagi tadi banjir bandang lah, Padang. Dan lah ditemukan 5 orang yang meninggal. Adalah banyak korban sana dan benar. Alhamdulillah negari wako masih dilindungi Allah. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita berkumpul-kumpul menghubungkan silaturahim, kemudian kita menambah-nambah keilmuan kita tentang agama kita. Mudah-mudahan dengan cara ini salah satu Allah melindungi negeri kita ini. Oleh karena itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu tetaplah istiqomah dalam melaksanakan majelis-majelis ilmu dan pertemuan-pertemuan di mana saja yang ada kita bisa hadiri. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kajian pada sore hari ini tentang ayat yang kita baca tadi. Hafal bagi kita tapi perlu untuk kita dalami. Allah mengejaan orang salat itu celaka, yaitu salat mereka lalai. Ada Kamis kemarin nama sabwi, ada perbedaan antara fi dengan an. Kalau fi salatihim maknanya dalam, berarti mulai takbiratul ihram sampai kepada salam, itu di dalam. Sementara kalimat yang digunakan oleh Allah di dalam surah Al-Maun itu menggunakan kata an atau huruf salah satu huruf jar, menunjukkan maknanya itu tidak hanya dalam salat, tetapi terkait dengan salat. Ada 3 macam yang mesti kita perhatikan. Pertama sebelum, yang kedua sedang, yang ketiga sesudah. Kalau sebelum berarti kita harus memperhatikan ilmu yang ada berkait dengan salat itu. Ana musabi petangko syarat wajib, syarat sah. Syarat wajib, syarat sah. Syarat wajib itu 3 cuman. Kalau ada 3 wajib di salat. Pertama Islam, dan kedua baligh, dan ketiga berakal sehat. Pertama Islam, kedua baligh, dan ketiga berakal. 3 ada dengan wajib salat. Indah pandangmu ada, indah pandang kepada tua muda, tapi syarat itu namanya wajib, menyebabkannya wajib. Nah, kau basuh dewa. Ada nak kira-kira umat Islam dengan aku Islam kau tak salat? Lain kan? Nah, mungkin barangkali ada dinya nak cukup syarat. Pertama, tak mungkin dah Islam dah, karena di negara aku 100% penduduknya Islam. Amol mendengar sampai kini di Sungai Buah, negara Sungai Buah ada orang Kristen numpang lalu ada mendengar. Alhamdulillah negara Sungai Buah 100% Islam. Berarti syarat pertama tak penuhi cie. Yang kedua balik sampai dewasa, lah sampai umur. Kalau tiba padusi maaf ngecek lah tiba datang tamu buti ulan. Lado menyo haid lah mulai berarti lah wajib salat. Kalau fikih majan capek-capeknya seorang perempuan mentu mau 9 tahun. Berapa? 9 tahun. Itu paling capek. Bisa jadi lewat dari itu 9, 10, sabah. 9 tahun di Sikoko tahun Hijriah ya, bukan tahun Masehi. Bukan tahun, tapi tahun Hijriah. Nah, kalau laki-laki ya tandanya mimpi basah.
Atau kalau laki-laki, diidentikan kalau laki-laki itu kalau lah baliknya disuaro oleh suaranya lah mulai berubah. Dulu rancak merdu suaranya, kini lah bunyi batuan diampean. Itu tanda lah balik. Nah mulai saja balik karena nyala Islam lah sampai umur walaupun umur 9 tahun, walaupun umur 10 tahun lah wajib sholat. Ketiga, atau berakal sehat. Nah, berakal sehat ke? Orang kau berakal sedana, cuma ada tidak sehat. 6 kurang 5 lebih. 6 kurang 5 lebih. Nah, kurang akalnya, kurang waras. Nah, kalau nak talape dari hukum tu, jangan penuhi nanti gogo, keluar dari nanti gogo. Nak talape dari hukum Islam, nak talape dari sembahyang, nak talape dari puasa, nak talape dari zakat, haji, keluar dari nanti gogo. Keluar dari Islam artinya tu murtad. Kalau orang murtad tak wajib salat dah. Berarti kan lasua tu tak salah doa kalau murtad. Jadi kecil lasua mengakui tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul tu, itulah dosa yang paling gadang. Tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul, itulah dosa yang paling gadang. Nah, lalu masuk dia aduh mungkin lainnya sembahyang tak tenang. Mungkin akan kurang tenang. Anda berkah itu. Ya. 5 lebih senek. 6 kurang. Kurang salai. Anda berkah tu ya. Cuman kalau ditunjuk petang dah, ini ada berkah gonya pagi gitu. Jadi kalau ada di rumah awak awak tinggal di rumah berminantu beranak bercucu, laki baliknya la Islam, laki la balik la berakal sehat. Kalau indak sembahyang juga, itulah petakanan paling gadang di rumah. Itulah musibah yang paling. Jadi jangan disangka nak kalau dua tu musibah gadang dak. Tidak musibah tu nak paling kadang nan manipuak dah. Tu ketika dia di rumah tu ada anggota rumah tidak calian salah ke rumah surang. Anak gadiwa, anak bujang awak, minantu awak. Kadang-kadang maaf mengecek kau ibu awak, maaf mengecek kan minantu gua yang warna sanjuang tinggi warna. Bawa sanjuangnya. Lajale hari la pukul 8 pagi tu nak keluar rumah kayu anu lalu juri kamar nunu tu nak menginjit buat jalan keluar tu antun tok jangan bisik antun sultan sedang lalu jam 8 pagi tu itu nak sultan lalu tu setan tu. Jadi kecil sultan lalu atau setan senang lalu atau cuman deh ibu-ibu kadang-kadang kalau rumah kayu seisuak rumah kadang seisuak kayu kan menderit tu pakai cuy ya kan tu injit di rumah tu bailo eloan langkah tu na pantun sagan mangga 2 setan lalu tu bailo anak keluar rumah tu. Jadi karena itu musibah dan paling gadang tu adalah ketika ada anggota keluarga kita indak nak salat. Itu musibah paling gadang. Sebab ada itu karena ulama kita mengatakan diantaranya Ibnu Qayyim mengecam dalam doa kecenya. Nan paling gadang tu dosa setelah syirik adalah meninggalkan salat 5 waktu dengan
Ahmad bin Hanbal mengecam dengan sengaja satu kali saja meninggalkan salat ini keluar Islam. Ahmad bin Hanbal kan salah satu imam mazhab fikih dan terakhir mengecam sengaja meninggalkan salat fardu sekali saja keluar Islam. Barak karin itu Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ko karin, nah laki-laki ko wajib sembahyang berjamaah niyo. Fardu ain hukum niyo. Beda Imam Syafi'i dinyo fardu kifayah, Imam Maliki dinyo sunat muakkadah berjamaah bagi laki-laki. Tapi kalau Ahmad bin Hanbal enggak, sembahyang berjamaah bagi laki-laki itu fardu ain. Kalau tidak dikerjakannya berjamaah berarti berdoa tuh kumadinya. Nah, kalau awak hari kini benci, nampak yang jaju awak menceliak kemungkaran ko kiro-kiro di tengah-tengah masyarakat ko. Bazina kan dia jali sama zina. Paling jaju aja lihat tak? Jaju aja lihat tu nak. Ado anak bujang, anak laki-laki tu nak. Dulu bajak pada kabau. Tahu dulu bajak pada kabau makasih no. Nikah alun bentiang lah tu nak. Kan tu dah. Kan jaju aja lihat tu. Lah takui anak takian. Aku lah katibo bala ko bantun. Aku lah mau buat perkara. Aduh. Dulu bajak pada kabau. Jenawak kan hampir puluh rumah kiri kanan muka belakang kau kena ikat di Allah kau. Orang makan cibadak awak kena ngatah no jenawak. Tapi tahu nak bahwasanya meninggalkan salat fardu itu lebih besar dosanya daripada berzina. Awak santai-santai saja lihat anak bujang awak nak gadia nak sembahyang. Kebanyakan. Bahkan sekali lagi pernah sampai di situ. Kurang nama menantunya awak nak sembahyang. Rakan nganga awak tengang no tu. Tengang tu di bawah setere no. Setere itu 2 kilo tu nak. Itulah kecenderungan. Jadi aku jual bongak Bali. Bongak tahu tak? Pasal kami sinan doa tunjuk ganggu tahu bongak tahu. Nah, ibu bapak itu syarat wajib salat. Kalau lah dua tiga tu indah dipandang umur, indah dipandang tua muda, nyo wajib salat. Maka kewajiban kita orang tua untuk menganakan keturunan awak terhadap salat 5 waktu. Kata Nabi, muru auladakum bis salat. Suruh anak-anak kalian salat. Wailo ketika umurnya 7 tahun. Kalau sampai 10 tahun tak salat lagi kata Nabi, fatribu, pukul dia. Cuba kita kali-kalian kena 3 tahun tu pada hari tu 3 kali 365 pada jumlah no 1000 sekian. Iya nak 1000 sekian pada kali semayang tu 1000 sekian tu dikali 5 berarti lebih 5000 kali semayang awak nyuruh anak 5000 kali semayang nyuruh anak. Nak sembahyang nak tiba subuh. Nak sembahyang nak luar. Nak sembahyang nak asar. Maghrib modal tulo, isya modal tulo. Lain modal tu kira-kira kita kanak kini atau tidak. 3 tahun lah mau tu. Indah sahabat tak ada sehari 2 hari dah 3 tahun. Tanya tu anak kau yang madah juo nonton. Indah mu aja salat dah. Umur 10 tahun sadion rotan sepanjang kuah. Kecean kanak gantungan di tiang rumah awak di dinding rumah tu nak. Waang kalau tidak sembahyang nak. Kau kalau tidak sembahyang. Kau atau ang dan toko sekali tidak sembahyang dan toko 5 kali. Pernah awak mantun tak? Bisa ditanya malaikat jawab salah surang tu dah. Faham tuan? Karena awak akan ditanya bisua terhadap ahli awak, terhadap keturunan kita, terhadap anak-anak kita. Awaklah kamalenggang sampai ke surga tu dah. Tiba di giliran anak awak sedang diproses di pengadilan Allah tu dah. Kecena. Ya Allah, dia tak sembahyang, dia tak puasa dan begini. Bukan karena amuat, tapi orang tua dan cuek je den. Tu je nanti tu. Nan marah tu waktu nan kapai ke surga sentapan. Di stop ai mereka itu.
Beca, lusa suat lain, mantun. Balik makan lain lo, surut. Surut dibawa kali yang tenang. Iko yang apa? Yo, iko nak ibu yo. Di dunia dia le supaya suruh supaya anu lain atau enggak? Lain atau enggak? Lain ya Allah. Enggak ya Allah. Kalau lain alhamdulillah ada buktinya nanti itu. Nabi nyuruh 3 tahun menyuruh anak sembahyang. Ada catatan dari mereka itu nak. Di buku awak menyuruh anak sembahyang, menjagonya subuh, menyuruh sembahyang ketika luar sah maghrib isya. Ada catatan dari mereka, tak takui itu doh. Mengejar indah ya Allah. Akhirnya samo bagu luang masuk neraka. Kibaina. Padahal di dunia santai kau saja ke surau. Main dak pai menangak pengajian tiap sebentar. Tapi lupa anak. Maka hati-hati dengan anak kita. Jangan sampai nanti dia menarik kita ke neraka. Nah, itu syarat wajib dari sholat itu hanya 3. Islam, balik, berakal. Kemudian ada yang kita sempurnakan lagi, syarat sah salat. Nah, sampai petang. Pada petang syarat sah salat. Ada yang ngecen 5, ada yang ngecen sampai, ambo ngecen 6 tu nah. Mana betul tu? 6. Mana 6 tu? 1. Kau wajib diketahui kau kalau enggak baca doa menentukan sah salat. Standarnya lah tu dibuat ulama kan sentiang ulama tu. Nabi dulu dah buat standar dah. Nabi suruh tagah itu sana, suruh tagah. Tu Nabi. Untung ulama-ulama sesudah tabi'in tu nah. Pasti zaman tabi'in tu generasi nanti kau itu pandai membuat mengelompokkan hukum. Lalu buat hukum, lalu buat pelajaran. Aduh standar ada wakini lah gampang wak menetapkan diri wak harus memakai dan Kalau itu lah di zaman para sahabat tentu lah payah wak. Di dari Nabi dua sana perintah jo larangan, suruh jo taga, tu sana dona. Lu nado ilmu fikih le, lu nado tauhid le. Cuman pelajaran lah do. Hukum nulu nak dole, ko wajib, ko makruh, ko haram, ko sunnah, nak dole dari Nabi. Untuk ulama di zaman tabi'in itu lama we klarifikasi no tu lama we kelompok-kelompok no tu nak. Awak inilah gampang untuk menentukan. Tentukan berarti kalau ko nak dipakai dua tidak sah salat ado. Apa mula no syarat sah salat 6 sadono. Mana 6 tu? 1. Wajib bersih, suci, bukan bersih saja, suci badan kita dari apa? Najis dan hadas. Hadas itu 2 macam, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil dihilangkan dengan wudu, hadas besar dihilangkan dengan mandi wajib. Kalau najis ada ainnya, ada bendanya, ada zatnya. Orang nan bernajis alun tentu berhadas, atau sebaliknya orang berhadas belum tentu bernajis. Bisa jadi kedua-duanya ada. Contoh, awak sudah beruduk, keluar angin di jalan lakang, malah sui sana. Nah, kan? Ketika tu awak bawa kondisi awak. Lapeu buat kan itu. Nah, kalau nak beruduk tu apa di sini sana tu? Berhadas kecil. Bapa ku berhadas kecil karena wanda suci tidak beruduk. Maka kalau ingin terlepas dari hadas kecil, maka beruduk selalu. Kalau hadas besar 6 sadono. Penyebab hadas besar kau, menyebabkan wajib kau, penyebab mandi wajib. Nan berhadas besar kau, nan pertamu 3 berserikat laki-laki produksi, nanti 3 nak cuman produksi ni punya. 3 berserikat, ada di laki-laki, ada di produksi. Tapi nan 3 nak ada di laki-laki dah. Di produksi sana ada nak. Nan 3 berserikat tu mahnya. Nan pertamu namanya
berhubungan badan. Yang kedua keluar mani. Nan ketiga mati. Wajib mandi. Tapi kalau mati kon tak nyon wajib mandi dah. Udah mandi dah. Kalau nak mandi sudah kan aneh lah waktu lari orang kan tu dah. Innalillahi baca orang disuruh kan. Sudah tu lah melayar ke rumah tu nak. Apa setelah kau mandi lah sudah sampai mandi sudah. Biarlah aku mandi sudah bagi kira. Udah melayat lari sadono tidak patut orang mati itu ibalia ya kan atau nak mungkin dah atau tidak jadi jangan diwajib dah patut karena dia tak jadi tak jadi mati ya kan. Nah tu bersyarikat nama tu di laki-laki ada di padusi ada. Nah dan padusi khusus dengan mana tu pertama wiladah atau malayan. Nah kedua haid. Nah ketiga nifas. Haid dulu, sudah itu wiladah nifas. Beda kah wiladah dengan nifas beda. Pas sudah melahirkan tu kira-kira latago badan wajib mandi tu. Kira-kira latago badan gue. Nah merasa melahirkan kan ibu ya kan namun benar ya kan. Akan tentu ibu tu pebilo ke anu tu kondisi aku lah mulai bisa untuk bergerak kan gitu. Maka mandi. Kalau saat dingin kini misalnya kan dingin sangat di gua. Kalau tidak bisa jadi dingin jayanya. Kalau tidak ada lah yang tidak bisa Rasulullah. Tidak-tidaknya adalah membalurkan air itu ke seluruh tubuh. Dibalurkan air itu ke seluruh tubuh. Atau setidak-tidaknya. Oh kok pedingin banget, saat dingin sangat. Boleh tayamum. Atau minimal boleh tayamum. Kalau memang tidak sanggup, sabana tidak sanggup. Silakan, tak apa-apa. Nah ibu bapak, itu penyebab hadas besar maka wajib mandi besar atau mandi wajib. Nah kembali kepada pangkana, wajib suci badan. Karena awak akan salat, maka bersihkan diri kita dari najis dan hadas. Ada sama macam tadi. Nah najis yang bisa jadi dari tubuh awak, bisa jadi dari luar tubuh awak. Contoh, awak ke surau. Kirono kan. Tati jala ayam. Tahu ayam tak? Tadi jala kanai kaki nak buat rompasan do. Kanai dia tumi ko Katikola tibo di surau tu nak tahu tabau-bau doa kan. Woi, apa lihat cek. Oh kirono kanai tumi. Nah pertanyaannya ketika itu bernajis tidak? Bernajis. Apa berhadas kita? Tidak. Kita bernajis tidak berhadas karena abu dua di rumah. Lalu najis tak boleh dibuat salat karena membatalkan salat. Lalu apakah diulang wudu? Tidak. Lalu caranya? Dibasuhlah ayam cako tu. Ndak diulang dua dah. Awak dah berhadas dah, cuman kena najis. Paham? Jadi bisa jangan terlalu santiang loh tu nak. Karena SKT de kotoran ayam sudah tu ulang dua ndak. Cuman barasian selan yang kanai nan kanai ciri ayam tu. Atau bisa jadi awak sudah beruduk kirono cucu dan 3 tahun tua lo ngarati nyuang le na tengah rumah. Kan bisa jadi kan kecuali cucu mau 30 tahun. Ku mau 3 tahun. Kalau 30 tahun berarti ada. Aku rasa lain. Dia tengah rumah dibuang ya kadang aku rasa lain tu. Nah, tanya tu cucu tadi, awak sudah berwudu ke salat, kapai ke surau. Tanya tu cucu tadi buang air, no. Apakah mesti ditunggu dulu awak salat dulu pai ke surau itu baru siap? Ndak, awak mencari penyakit lebih kadang mau tu. Beko bahasa serah lagi kira tu. Masuk ayam lain sebagai laan mau tu lama makin banyak marasian lu bijaklah awak dalam beribadah. Apa caranya? Barasian selang.
Sudah itu kok kanaina tangan awak, sudah kok kanai tangan awak, mako basuh tangan tu beko balia apailah salat. Cucu tadi kan buang iya kadang tu kan perlu cepuan lah. Cuman mencepuannya kan wala bau dua janji batin telapak tangan tapi jujur jari. Kalau batin telapak tangan batal wudhu. Ingat ya, kalau batin telapak tangan yang kadang batal wudhu. Tapi kalau jujur jari tidak batal wudhu. Paham? Saya ngerti. Nan membatalkan wudhu itu ketika telapak tangan kau menyentuh dubur dan kemaluan. Batin telapak tangan, bukan ujung jari. Bukan ujung jari. Nah, kalau ujung jari boleh. Tak kaca, maaf, tak kaca, gatak, maaf. Tak awak gatak, dubur awak. Rasono ndak nyaman kalau tidak dikeruk ke dalam do. Yo mah tahu kalau ndak tahu tu tempe kan gitu. Tahu kan gitu doang nyamannya ya persentuhan langsung kan punya awak do. Tak kurang do. Tangan awak nanti awak colek punya awak juga kan gitu. Sudah tu awak colek ke dalam. Selagi dengan ujung jari tak membatalkan wudhu. Tapi kalau lah dengan telapak tangan baru batal. Itu mazhab Syafi'i itu. Jadi tidak sulit-sulit dah. Cuma awak kadang-kadang memaknai kalau lah kanai beko berarti batal enggak. Enggak benar tu dah konsepnya dalam fikih Syafi'iyah. Itu yang dikatakan bijak dalam berwudu, tidak mesti selalu harus diulang untuk kita. Ibu bapak yang berhormati, wajib kita untuk mensucikan di caranya. Pertama, kalau dari hadas besar mandi wajib, apa nak kita kaji. Dan kedua, kalau hadas kecil berwudu. Tapi tahu dah ibu-ibu, sebelum kita melakukan mandi wajib dan berwudu, dikaji sana dulu. Kalau ada orang meraja dulu mungkin di Canduang atau di pondok-pondok misal di Kurban Kampanga atau di Dinia mungkin barangkali. Kalau buka kitab fikih pertama sekali, nanti buka ada waktu kan kitab Thaharah, kitab bersuci. Apakah kitab bersuci kau langsung kepada istinja? Enggak. Langsung kepada berwudu kah? Tidak. Langsung kepada mandi jenabah kah? Tidak. Tapi ternyata yang diajar pertama sekali itu fasal pertama adalah alma. Ada dalam kalimatnya almiyah, jamak dari alma. Ayah. Itu dikaji dulu. Pernah mendengar ayah mutlak, ayah mustakmal, ayah musammas, ayah mutaghayyar. Pernah dengar? Lain pernah kan? Mana boleh dipakai? Untuk beristinja, berwudu, mandi wajib yang mana boleh pakai? Kenapa yang membaca tadi dah? Ada air namanya air mutlak, ada airnya namanya air mustakmal, ada air itu namanya air musammas, ada air itu namanya air mutaghayyar. Dan mana boleh pakai untuk beristinja, bersuci itu. Kemudian berwudu, mandi wajib dan mau lihat ayah pakai. Iya ayah mau dong. Ya ada ayah suci lagi mensucikan, ada ayah suci tapi tidak mensucikan, ada ayah suci tapi makruh mensucikan, ada ayah yang bercampur mencari kondisi kepada ayah yang dicampur tu. Dan maye na. Ayah mana dulu? Tu nama wajah tadi nama sampai na. Ayah suci, ma'un tahurun. Ayah suci, ya wa mutahhirun, lagi mensucikan. Air mutlak namono. Namono. Tu nama dia mensucikan. Untuk apa? Beristinja, untuk berwudu, untuk mandi wajib. Nah, dan keliru kadang-kadang
keliru itu tidak susah dan tenang, tidak susah. Tapi kadang-kadang awak susah-susah karena awak nak ngerti dan tak paham. Atau ketika awak berhadapan, awak sering mengaji kalau masalah fikih kau mandi mayit. Aduh, orang awak kadang-kadang mencampur-campur set. Di tanah ayah, kadang-kadang ada tanah ayah tanah kan, apa sana ayah. Rancak untuk menghilangkan bari di Sungai Buah. Tak apa-apa. Ayah Sungai Buah kan bari. Dingin. Untuk penghilang bari rancak dia yang sakit-sakit, tapi penghilang bari no. Bukan untuk pangean, untuk penghilang bari no. Kadang-kadang orang waktu dicampur di situ tu. Kaya mandi jenazah tu masuk kadang-kadang tergantung daerah ya. Tergantung daerah. Ada yang dimasukkan pandan, ada yang dimasukkan limau, ada yang dimasukkan bidara, ada yang dimasukkan macam-macam. Apakah boleh memandikan jenazah dengan air yang telah bercampur itu? Tidak boleh. Bolehnya setelah selesai mandi wajib no. Karena Nabi mengajar wataratan ukhra bikafurin. Mandikan jenazah itu dengan yang terakhir dengan air kapur. Itu jarang ada. Padahal sunnahnya dengan air kapur barus doang. Kapur barus bacancang doang, batu ali doang, masuk kayu. Siraman ke jenazah untuk siram terakhir. Jarang pakai itu. Padahal itu sunnahnya. Nah, terserah kita mau pakai apa. Inti jesen tu gunanya untuk penghilangan, untuk pengaruh, untuk penghilang baut. Kok kadi campur je pandan silakan. Kadi campur dengan limau silakan. Kadi campur dengan bidara silakan. Dicampur dengan sampo silakan. Dengan sabun silakan. Dengan catatan selesai mandi wajibnya dulu. Mandi wajibnya siramkan seluruh tubuhnya dari kepala sampai ke kaki. Jo air bening dan tak macam-macam. Kanan ratuan seluruh tubuhnya dulu. Ratuan muka belakang kiri kanan. Setelah ratu beko silakan mandian jaya silakan. Leka mandi jaya teh kan ada. Jaya karambi kan ada. Tapi dengan catatan selesai dulu siram wajib mandi wajibnya. Itu dan banyak yang kanai. Langsung main campur-campur tenang, campur. Kalau di Pulau Kutu banyak menggunakan apa tu? Menggunakan daun pandan. Ambo tahun kini baru 21 orang menyelenggarkan jenazah. Tahun petang 33 orang. Tahun 2023 27 orang. Bentong stadium bentong. Bantuan tahu giliran ambo terakhir itu. Jadi dalam 3 tahun gua 27 tambah 33 tambah 21. Menyelenggarkan jenazah. Kalau laki-laki pada umat dalam kerajaan mancabiak kapan, mangapani, memandian, mangapani, menyolaan. Ciesen nak boleh orang masuk kubur nak boleh orang. Biasa tetap salah biar kami buat. Ciesen itu nak boleh orang. Nah, ibu bapa yang hormati, termasuklah mandi jenazah kita. Mandi jenazah itu harus air mutlak, indah mulia. Jangan beko dah, sekete disiram sudah langsung bersampun dah mulia tu do. Mandi jenazah itu kan seharusnya pertama gunung awal harus melakukan dulu wudu seperti berwudu ke salat. Sunnah wudu nak kita kerjakan, lakukan itu dulu, basuh tangan dulu. Kalau basuh tangan tu nak boleh masuk ke bejana atau KP langsung. Harus dituangkan kayu itu ke tangan baru dibasuh. Setelah tu boleh beko, kok diciduk di tangan boleh. Setelah basuh telapak tangan silakan, tak masalah dah. Sudah selesai berwudu kan, selesai berwudu baru disiramkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ratuan air tu air putih bersih itu dulu. Alun mulia bersampo, alun mulia bersabun. Alun mulia bersampo, alun mulia bersabun. Itu mandi jenazah menurut sunnahnya sebenarnya. Bekola selesai mandi wajib kan sebelum awak keluar di tapak foto, siram kaki seperti awak menyiram kaki sesudah berwudu. Siram kaki set. Soalnya aku perlu praktek, cuma Pak Allah coba praktek. Nah, ibu bapak yang hormati,
Jadi bagi yang berwudu, hadas kecil dia berwudu, hadas besar dia mandi wajib. Orang yang sudah mandi wajib indak perlu berwudu lagi. Kalau tuntunannya tidak pada tuduh, tuntunannya dari Nabi berwudu dulu baru mandi, langsung sholat. Wudu, mandi, langsung sholat. Indak mandi, wudu, langsung sholat. Tidak pada urutan itu doh. Modal dulu jenazah wuduan dulu. Sudah tu mandikan inyo, sudah mandikan langsung kafani, tidak berwudu lagi. Nah banyak keliru kan itu tuh. Sesudah mandi kan sudah udah wuduan non. Ini tidak perlu wudu lagi. Kenapa? Wudu itulah tadi rukuk. Baru sudah, iya banyak keliru dah. Gini. Kita yang ingin lebih baik atau yang baik? Yang lebih baik itu menurut sunnahnya atau enggak? Coba ubah. Sahkah mandinya selama ini sah? Enggak masalah dengan catatan asal rukun mandinya terpenuhi kan gitu. Cuman manakah yang lebih baik? Yang terbaik Bang. Yang terbaik itu tentu menurut sunnahnya Nabi. Iya kan? Coba kalau orang ngerti tentang sunnah Nabi, robah di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau tidak berani berubah, belum berubah. Biasanya kan gini Ustaz ya, yang semua umum lah. Jadi pas mandi wajib sudah bersih baru berwudu biasanya. Itu nak dirubah. Cara itu. Dirubah lagi. Coba dirubah. Kalau ada meninggal dirubah. Nah, ada perbedaan. Kalau perempuan, maaf perempuan. Kalau perempuan rambutnya panjang, menurut fikih. Kalau kondisi bergulung rambutnya itu apa sanggup ya? Sanggup. Kalau dia penyebab mandi jenabahnya karena berhubungan suami istri, gulungnya boleh tidak dilepas. Boleh tidak dilepas. Kan pas sanggup tuh, ya kan? Kalau penyebab mandi wajibnya karena berhubungan suami istri, jima, maka gulungan itu sanggup itu boleh tidak dilepas, boleh pada tuzen. Lalu caranya ambil latuan ke dalam. Apa sampainya? Mungkin ada tidak sampai tentang gulung itu kan? Boleh. Beda ketika kita bagi pada si, bukan kita ya. Ibu-ibu pada si, aku dah setor. Nah, ketika ibu-ibu mandi wajibnya karena haid, karena nifas, beda. Kalau panjang namanya wajibnya geraikan doaan mono. Wajibnya muka tuh, wajibnya siram. Itu bedanya. Kalau karena jima enggak boleh, kalau ingin enggak bayar. Boleh dia tidak membuka sanggulnya, masuk aja iya. Tapi kalau karena nifas atau haid, maka wajib dia membuka rambutnya, menggerakkan ke bawah. Atau urai ke bawah, ya harus basah keduanya. Itu bedanya. Nah, jadi Bu Bapak, aku nak ngaji nak monon tenang. Ya kalau ditanya bah beda model itu tuntunannya dari Nabi kita. Kalau seandainya sudah mandi lapis dua, kira setelah selesai mandi, ya kan? Ulang dua dia, dah mau bersemayam sedang. Itu kalau lain lo soalnya tuh, karena yang membatalkan dua alat kerajaan ya kan gitu. Masa orang tuh tidak tahu, bukan tidak tahu lampu duanya, ilmu tentang dua tuh mungkin tidak tahu dah. Tidak sadar. Apa berketaruyan? Tidak, aduh hukum maaf bagi ibu, aduh hukum istihadah namanya.
Bagi kebanyakan orang, ada orang dan pipis tabi itu ada mana? Saban-saban. Sulusul baul nama dalam fikih, sulusul baul. Statusnya apa tuh? Sulusul baul, saban-saban sama. Statusnya sama dengan darah istihadah. Istihadah itu kan darah penyakit bagi bersih. Di luar haid kan gitu. Nah, kalau terjadi model tuh, berarti lah penyakit tuh. Termasuk kentut tiok sonta tuh, tiok samini kentut dah. Tiok samini kentutnya, maka statusnya sama. Sulusul baul, orang kentut tiok samanta, samini kentut, seperti kentut. Nah, karena itulah kondisinya, orang mendapat darah istiadah, maka hukumnya sama. Atau hukumnya Inyo wajib berwudu setelah masuknya waktu salat. Tidak boleh sebelum waktu salat. Lazan orang kena kalau nyo kakak surau ko manantian orang kakamai dulu baru wudunya. Sudah itu tiba disuruh langsung salat fardu, tidak ada salat sunnah bagi dia. Lasu walau orang sakit itu nak sunnah salat sunnah nak no. Bantun karena untuk wajib saja latih darurat. Dan wajib saja latih darurat, kelas suara tu. Jadi kalau nak sembahyang fardu sana ibu gampang nak minta san penyakit di kuaten. Tidak senang dah. Maka kalau lagi sehat, kau apa banyak salat sun? Apa banyak salat sunat? Ya kalau lama lasu-lasu izin nak, anda buat tak? Atau lama netes-netesan bagi bapak-bapak kan itu loh. Kebanyakan tu bapak-bapak lah pasang keteter kan. Aku tidak masalah ada, cuman dia berwudu ketika salat waktu lama masuk. Salatnya cuman satu, salat fardu tagak surang, tidak ada dirinya dengan salat rawatib. Tidak ada salat qabliyah, tidak ada salat ba'diyah. Kenapa? Karena salatnya Allah dia darurat sucino. Anda marah. Kalau malah penyakit, cuman jangan pura-pura penyakit. Aku nak jadi masalah, aku ya tiba nak penyakit. Atau model kini gua taraso dingin sange isa aja subuh aja bola tuh raso mengaku air dan kulkas, iya kan? Kadang-kadang patahan dari magari ke isa tuh kantuin aja keluar lah pasti tumpu tumi kon tuh nak manahan no. Akhirnya lapenya sangin tentu nak ndak lesah banyak ada sangin. Kecil lah. Langsung sholat itu kan. Pura-pura nak tahu nak. Ingat ya, Allah tu maha tahu. Awak nak tahu, Allah maha tahu. Kadang-kadang penyakit itu awak nak minta-minta tu nak. Awak nak minta-minta. Lah tibo katuno. Dia adalah penyakit itu. Baru berkelesa. Baca rono. Ketika sehat awak buat penyakit itu. Nah, ya, itulah kebiasaan tu. Makoi kebiasaan mulut tu hilangkan, jangan dibawa-bawa. Dah, kembali pada tadi. Rukun mandi wajib tu cuma 2. Iya 2 bu. 2 pada 3. Ampe. Isu agak datang tu kencang beritian. Meja ko jangan lagi kami bersih lagi papa tu encaan. Ya, lagi papa begino. Matanya kau ada ke ibu tu ke ibu baina. Nah, rukun mandi wajib kau 2, 3 sampai. 2 sudah orang cek ketik loh orang. Orang orang makan 3 hari. Kan aneh tu. Laiku tu rukun mandi wajib sana tak kena ada. Kalau anda tahu rukun baca rom membetulkan nan kita kerajokan ibadah tu. Ya baca rom para. Nak nenane gitu ibu-ibu lawa cucu lawa minantu. Lah kadang-kadang anak lagadi lah bujang anak awak tu nak. Kok ndak tahu rukun mandi wajib? Kok mana? Awak kalau ndak sah mandi wajib sagalo awak pakai di kutuan awak. Bumi nak tija di kutuan awak. Lalamun kerajaan.
Karena data ngaku dah tahu Cuba kana wana ni. Kana wana supaya batuan nilai ibadah wa ingat innamal a'malu binniyat itu satu. Mandi wajib tu rukun pertamanya ni. Wajib berniat di hati wa ketika tu wa mandi wa wajib tu. Ndak bisa di loro-loroan saja itu do. Ndak itu membedaan mana mandinya sunnah, mana mandinya mubah, mana mandinya wajib. Mana mandinya haram. Ada mandi haram lain. Atuh, orang nak minta pesugihan doa. Kalau di Jawa gini ujang ustomi, terkenal pengganda uang. Kadang-kadang unik-unik bisa minta wajib mandi kembang. Hukum itu haram. Mandi itu doh haram tu. Ada mandi sunnah lain, mandi tobat. Ada mandi biasa, mandi mubasan pelai ada. Awak tak mangar-mangar tu nah, indak karajo nak ada teragak mandi sana atau ni ban tu. Mandi wajib tu ni kita baca sekut doa. Nah, mandi wajib tu rukunnya dua sana. Pertama niat wajib meniatkan hati awak mandi wajib. Nantanya boleh niat kau apa? Mahiyaniyah, akan itu mahiyaniyah. Apa itu niat? Nak tanya, ana nih maksud niat kau secara bahasa apa niat kau? Tidak secara umum dulu, tidak mandi wajib saja. Seluruh amal wajib berniat. Carilah kelindah itu. Kalau tidak samal sadodo. Salat wajib berniat, wudu wajib berniat. Kita mau puasa wajib berniat, mandi wajib berniat, haji wajib berniat, umrah wajib berniat. Apa itu niat? Mahiyaniyah. Apakah nawak ketika ke sembahyang zuhur tadi atau sembahyang asar tadi awak tagal berdiri tidak aja usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati imaman bagi imam, makmuman bagi makmum lillahi ta'ala. Apakah itu yang niat? Tidak, itu talafuz niat namanya. Nah niat tu qasdun bil qalb, menyengaja dalam hati. Taqtaranat bi fi'liha, beriringan dengan karajono. Contohnya takbir salat, kapan jatuhnya niat tu? Ketika takbiratul ihram. Ahmad bin Hanbal sebelum pas takbiratul ihram tu mana? Sebelum menyebut tu Allah, di situ pasang niat sebelum menyebut Allah tu. Imam Syafi'i mengecek dalam Allah tu pasang niat Allah. Kalau panjang orang takbiratul ihram berarti dia Syafi'i itu. Kalau pendek takbiratul ihramnya berarti Hambali itu. Kalau pendeknya tak baca Allah Akbar sana karena niatnya sebelum takbir tu. Manya ngajo dalam hati kau. Niat tu la sautun la harfun, tak bersuara, tak berhuruf. Memfokuskan kesengajaan dalam hati kau. Hati kau mengecek sang aku solat asar sampai rakaat mengikut imam. Allahu Akbar. Ini hati kau. Aku solat maghrib kan? Aku solat maghrib 3 rakaat mengikut imam. Allahu Akbar. Atau dalam takbir tu Imam Syafi'i Allahu Akbar, panjang Allah tu niat dalam panjang Allah tu hati mengecek tu, hati mengecek aku solat maghrib 3 rakaat jadi imam atau mengikut imam kan Allah. Jadi kalau kita ikuti Syafi'i itu ya kalau kebanyakan jadi berarti sewaktu kita takbir kalau kita ingin beribadah berbeda dengan Syafi'i boleh. Artinya tuh melaksanakan niat itu sebelum takbir, bukan sebelum salat, sebelum takbir. Sebelum takbiratul ihram.
Itu di salat. Kaji aku cekko nak masalah salat, lu masalah salat lagi masalah mandi wajib. Apabila mandi wajib tu niatnya jatuh, kan itu masalahnya. Wasiram Tuhan. Siram pertama Tuhan di situlah niat kau jatuh ana. Pas wa nyiram Tuhan. Niat wa anehnya ambo ni wajib kan Allah. Cukup. Nggak sebelum itu udah mandinya dan disiram dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau mania dulu. Mania dulu. Mania dulu. Boleh jangan ada jeda. Niat dulu ambo diwajibkan Allah. Langsung siram. Lah selesai. Atau pas sedang siram tuh boleh. Kalau dalam kitab Matan Takrib Al-Ghayah dia mencontohkan ketika berwudu indal waslil wajhul ula dia ketika membasuh muka dan pertemu. Ditamsilkan di situ. Nah, itu satu, berniat wajib ketika mandi wajib. Yang keduanya menyampaikan air ke seluruh tubuh. Makanya kalau ada salah satu anggota badan tanpa ada uzur syar'iyah, tanpa ada darurahnya menghalangi air ke tubuh kita, maka tidak sah mandi wajib kita. Ingat ya, nan baca-baca di nan dia pokok anu mono. Nan tak masuk iya. Atau ada nan hobi memanjang kuku. Panjang kukunya, pada panjang kukunya 3 cm. 3 cm panjang tu kan? Panjang tu kan? Dia mah tahu kan panjang kukunya, lebih 10 tahun dari potong-potong kan betul. Penggunaan dia kuku tu. Hati-hati di bawah sela-sela kuku tu, kalau nak kena iya maka nak sah wudu, nak sah mandi wajibnya. Nak sah wudu, nak sah mandi wajib. Atau ada nak bertempel-tempel di badan gua. Kecuali tato boleh. Makasih tato boleh, nama kasih bukan menghalalkan ya, enggak. Membuat tato tu hukum haram. Kalau tato masih dibolehkan, masih mensahkan mandi wajib. Kenapa? Tato tu berada di bawah kulit. Bukan di atas kulit, tapi di bawah kulit. Antara kulit jo daki yang jatuh. Itu tato. Maka dibolehkan di ulama masih mengisahkan mandi wajib atau wudunya kalau ada tato tu. Tapi kau jangan kecil lah. Ustaz tu halal dia tato, enggak. Membuat tato tu hukumnya haram. Nah, wajib disampaikan baru sah mandi wajib Kalau enggak sah. Iya mutlak. Kalau orang berkotek ya enggak sah ya. Kalau ada ina-ina yang dibawa orang dari apa itu? Inai beda aja kutet. Inai beda aja. Adonan masuk iya, adonan masuk iya. Tak masuk kau mau nak lipstick. Sedo-sedo ka kalau nak masuk iya donan masuk iya do. Tagantung wa mamali. Insyaallah kami nak do Iya mah tahu gue. Lebih ketika gadi dulu baru-baru dulu tenang. Nah itu sadonya dikerajokan dengan air mutlak. Itu mandi wajib dari hadas Nah, hadas kecil tadi, hadas kecil itu menghilangkan dengan berwudu menggunakan air mutlak. Harus melengkapkan rukunnya pula, rukun dua kepada. Anu lihat. Aku unik berapa anu caruno tu. Rukun dua kepada. 6. Imam Syafi'i 6, Ahmad bin Hambal Maliki 7. Ada bedanya. Iya, dalam satu amalan kalau ambil satu mazhab maka dalam satu amalan itu wajib ikut mazhab yang sama. Nak boleh apa beda-beda ada. Contoh, awak beko ambil rukun Syafi'i membatalkan amali nak mu ada. Tu kalau mak dewa nak mu dulu. Nyo kalau kada ambil hukum berwudu rukunnya rukun Syafi'i maka yang membatalkan pun harus menurut Imam Syafi'i. Kalau kita berwudu menurut Ahmad bin Hambal maka yang membatalkannya menurut Ahmad bin Hambal. Model tu. Nak boleh tercampur dah.
Bekon kalau mak dewa, ketika tersesak, ambo Ahmad bin Hanbal. Nanti buat tak tersesak, ambo Syafi'i. Contohnya membatalkan wudu misalnya. Imam Syafi'i membatalkan wudu itu ya laki bini tidak boleh sentuhan dah. Disengaja tidak sengaja pokok tidak boleh. Batal wudu. Itu Imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal tidak dengar. Tidak boleh kah kalau ada rasul. Rasul apa ya? Sampai salah nyampe tenang. Kalau ada rasul baru batalkan. Abu Hanifah lainnya kalau jima baru batalkan. Itu Imam Abu Hanifah dah. Nah, akhirnya, kalau yang rukun wudu itu secara umum karena Syafi'i namanya enam. Mana enam tuh? Satu, niat. Itu wajib dah. Lah Syafi'i tadi niat wajib tu pertama letaknya. Yang kedua membasuh muka seperti firman Allah, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Atau membasuh wajah. Mana wajah tu? Kau dari tubuh rambut detik sampai dagu. Sampai dagu Pak. Tidak di bawah dagu, di bawah dagu. Boleh, tidak masalah. Karena itu maka disunahkan. Karena yang dimaksud hati yang nampak dari depan, bukan dari bawah. Hati yang nampak dari depan. Anak telinga kanan, anak telinga kiri. Itu batasnya. Batas wajah. Ama kau tak boleh ada kanai dah. Harus kanai. Satu harus kanai. Dia aja. Kalau tidak sah. Dah, basuh muka. Membasuh muka. Sudah yang ketiga, niat yang pertama rukunnya. Yang kedua basuh muka. Yang ketiga membasuh aydiyakum ilal marafiq kata Allah, membasuh tangan hingga mata siku. Ayatnya mengejam ilal marafiq sampai mata siku. Berarti dari ujung jari dulu. Teruskan ia ke bawah. Indah dari siku ke bawah ada. Iko fadilah ya, keutamaan, bukan membatalkan atau tidak mensahkan, bukan. Tapi fadilahnya. Fadilahnya tuh dari ujung jari ke siku. Ujung jari ke siku. Wajib siku kanai. Kau kan ada tulang di siku kau. Tiba di hati itu loh. Kanai seketek. Mata siku konya. Kau baju deh 3 lampi juga. Pun benar. Hari dia angin mana jadi 3 lampi baju. Nah, ilal marafiq sampai ke mata siku. Dari ujung jari sampai mata siku. Ujung jari sampai mata siku. Begitu pun kiri, ujung jari sampai mata siku. Nah, selang-selangi kok. Selang-selangi. Atau supaya air kok di sela-sela jari masuk. Jangan sampai enggak. Hukumnya sunat. Boleh dengan satu-satu boleh. Cuman lama. Lebih cepat kok. Selesai cepet. Selesai nak kedua sekali. Sah. Cuman fadilan cepet. Kau dibicuran nak ke dia anak. Tapi hanya tu makona terasa keluar. Ya kan? Ada juga yang di mana tak lanyah anak? Berarti bakal leong dua ada. Saya mengeleng-eleng dua ada. Kalau lanyah awaknya oke. Jujur, kamu kan acuh mencuma dah. Apa ada tak lanyah awaknya? Kalau biasa. Mungkin ada biasa. Nah ini ya, nan kita cari nan terbaik atau yang baik? Gunakan yang terbaik. Ansur-ansur perubahan dari ujung jari sampai mata siku. Karena itu ayatnya bunyi. Nah, kemudian yang kampe itu rukunnya dua kah? Wamsahu biru'usikum bukan basuh. Sapu kepalamu dan sapu kepala. Kalau ghuslu air itu benar dan diteraskan. Kalau sapu air ditampung dibuang. Tidak air itu ke kepala dah. Air itu ditampung dibuang. Bekas air itu non di kepala.
Kalau Syafi'i, kapalo ketiganya terpisah dengan telinga hukum sunnah. Ahmad bin Hanbal, Maliki, dia tak terpisah dah. Kapalo ko diwalian kate, dimasukkan ke telinga, engkau sekali. Syafi'i tiga kali. Telinga kanan 3 kali. Dalam kiri 3 kali. Tapi telinga kanan rukun dah. Dah rukun dah. Kalau nan sekali langsung kapalo ke telinga. Dah, tu kapalo. Wamsahu bi ru'usikum. Nangka limunya wa arjulakum. Arjulakum apa? Kaki. Dari mana dulu? Mata kaki sampai ke tumit, sampai ke mata kaki. Dari ujung jari, ujung jari kaki, taruh ke tumit sampai ke mata kaki. Di atas mata kaki. Nah, sela-sela jari silangi, masukan jari-jari tunjuk awak, tangan awak ke sinan. Barasian, karena ini dia. Agar sempurna. Nah, nan kanam Syafi'i membuat atau tertib yang pertama, kedua berurutan 1, 2, 3 sampai tak boleh tahu lihat. Dah. Kemudian nan ma tambah de Ahmad bin Hanbal ko menjadi rukun dia. Tambahnya adalah Ahmad bin Hanbal mewajibkan untuk mualah dan menggosok. Wah, kan sudah disiram kok, wajib digosok. Sudah itu harus satu tempat, tidak boleh berpindah-pindah. Contoh, ikut keran, kau dulu keran siko. Tanya tuh, keran kau lah mati, iya ada iya, siko masih ada iya. Maka dia Ahmad bin Hanbal pun tidak boleh pindah ke keran wali dah. Tidak boleh pindah dah. Karena itu menjadi rukun dia. Kalau Syafi'i boleh pindah dari siko, pindah dari belia. Nah, ada beda selaya tu. Kalau Syafi'i hukum di antara rukun-rukun tu, misalnya awak sedang berdua, kira tiba kawan, kamaca ko, jangan. Awak jawab tanah, ambo cakap ke pasar, hukumnya makruh di Syafi'i no. Tapi Ahmad bin Hanbal tak boleh ada, batal wudu dia tu. Batal wudu itu pantun. Karena antara rukun dengan rukun itu tidak boleh ada selang-seling dengan karajo atau ucapan lain. Harus itu sen tu nak. Nah ibu bapak kan harilah jam 6 kurang 9 balik. Segitu dulu. Ada katanya nak kepada orang. Silakan. Nah, ada dua pendapat dan maghrib pakai silakan. Karena kau pendapat ulama. Mazhab dan nampe Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat kampe-kampenya solat fardu nan tinggal saja akil balik sampai wala mangalajon solat secara rutin. Kece imam mazhab dan nampe kau wajib mengkotonya. Wajib. Berarti baralah mua, mengqadha. Salah mua tinggal berarti wajib qadha. 5 kali sehari tinggal dulu, maka wajib diqadha. Kata imam mazhab dan nampe. Tak tentu kan? Akan bisa tu fikir-fikir. Akil balik mua barang dulu, misalnya mua 3 balik. Baru salat misalnya umur 55 tahun. Ya kan? 3 balik kali 55 barato. Sampai puluhan 2 tahun. Ganti lah salat tu selama sampai 2 tahun. Latihan dia. Tu pendapat pertama. Ada satu pendapat lagi Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Apa pendapatnya? Tidak wajib mengqadha salat nan la tinggal banyak tu. Cuman mesti pertama wajib taubat nasuha, wajib. Alhamdulillah. Taubat nasuha. Yang kedua, hanya harus membanyak untuk mengajarkan sunat, pengganti pengajaran dia.
Nah, dan sunnah itu tentu para sanggung jawab tenang. Nan jalin yang pertama sekali kalau ala sadar basuh samuka salah, maka ngaku sila ke hadapan Allah. Ya Allah, aku lah salah samuku. Tak tinggal kerajo nan engkau perintahkan. Aku bertobat kepadamu ya Allah, itu salah. Nah, sudah itu nan sunnah beko, kerajuan lah para mampu para talu dewa, para aku kesempatan kerajuan lah. Itu caranya untuk panambak panuku atau panumpun apa ibu dah pas kan nah ya sama-sama. Nah itu kan kajian pada sore hari ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk aku dan untuk kita bersama. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.